Di suatu malam yang hangat di musim kemarau, tepat pada tanggal 27 Juni tahun 2013, yang kebetulan saat itu adalah hari Kamis, atau tepatnya malam Jumat. Sebuah malam yang mendapatkan predikat sebagai malam paling sakral dan mistis. Malam itu secara kebetulan Pak Puri dan rekannya yang bernama Pak Rosi sedang menikmati sendunya malam Jumat di bawah pohon rambutan sambil menikmati secangkir kopi buatan sang istri. Kedua orang ini merupakan warga yang tinggal di kawasan perkebunan sawit di Simpang Rantau Panjang Siak, Pekanbaru. Di tengah hikmatnya malam Jumat itu, tiba-tiba Pak Puri melihat sekelebatan cahaya yang melaju dengan cepat. Kemudian menghilang di balik lebatnya perkebunan sawit itu dan disusul dengan suara benturan yang amat keras. Gercep, kedua orang ini segera memeriksa sumber cahaya. Mereka saat itu heran, apa yang telah terjadi? Apakah ada benda langit yang jatuh, seperti meteor, komet, atau kawan-kawannya? Karena kilatan cahaya tersebut menyilaukan mata Pak Puri dan Pak Rosi. Pak Puri yang dilengkapi dengan senter sempat kebingungan, karena sejauh mata pandangannya ia tak menemukan apa-apa. Semuanya yang ia saksikan hanya gelap, dan cahaya senternya yang menjadi sumber cahaya satu-satunya saat itu. Mereka berdua kemudian mendekati sebuah parit di perkebunan sawit itu, dan mereka terkejut ketika mereka menemukan sebuah mobil terjerembab di bawah parit dengan kondisi yang cukup parah. Mobil tersebut ringsek di bagian depannya, dan bodi mobil itu diselimuti oleh lumpur yang cukup tebal. Kuat dugaan, mobil Nissan X-Trail berplat merah itu sempat terguling dan kemudian masuk ke dalam parit yang dalam itu. Pak Puri kemudian mencoba mendekat dan memanggil-manggil. Barangkali ada orang yang masih bisa menanggapi panggilannya. Namun, tak ada jawaban sama sekali. Ia pun juga mengecek bagian depan mobilnya, tepatnya di bagian kabin. Kebetulan di bagian kabin depan nampak kosong. Tapi ada yang aneh. Pintu bagian pengemudi terbuka, seperti ada yang telah mencoba keluar sesaat setelah terjadinya kecelakaan itu. Tak lama kemudian Pak Puri dan rekan mendengar suara rintihan seseorang yang terdengar dari sebuah tempat di pinggir hutan yang lebat itu. Gercep, mereka menghampiri sumber suara. Mereka mendapati sesosok pria tersungkur di semak-semak dengan kondisi badan penuh lumpur. Tetapi beruntung, ia masih hidup. Pria korban kecelakaan itu kemudian berbicara. "Pak, minta tolong, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Bapak Ahmad Ramli, kena rampok, Pak." Pria korban kecelakaan itu bernama Purwanto. Kita panggil dia dengan sebutan Mas Pur. Setelah penemuan mengejutkan itu, kemudian Pak Puri dan rekan segera melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang yang terkait, dan serta membawa korban Mas Pur ke puskesmas setempat. Dalam pengakuannya yang dibeberkan oleh Mas Pur, dikatakan bahwa mobil yang mereka tumpangi dipepet oleh komplotan perampok di Jalan Siak Buatan. Yang entah bagaimana kejadian itu, Pak Ahmad Ramli menghilang dan terjadilah kecelakaan tersebut. Kejadian perampokan yang diungkapkan oleh Mas Pur segera menjadi headline atau judul utama di media-media massa nasional saat itu. Mendengar kabar hilangnya Pak Ahmad Ramli yang merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, kemudian dilakukanlah pencarian besar-besaran. Bahkan Bupati Bengkalis saat itu, Bapak Herlian Saleh, sampai-sampai memerintahkan Satpol PP untuk membantu pencarian Bapak Ahmad Ramli. Pencarian berakhir ketika salah seorang petugas berhasil menemukan Bapak Ahmad Ramli dalam keadaan tak bernyawa lagi di sebuah parit di daerah Koto Gasip yang berjarak 10 km dari lokasi terjadinya kecelakaan. Kondisi jenazah sungguh mengenaskan. Ia ditemukan di sebuah parit yang cukup dalam. Tubuhnya ditutupi oleh pelepah sawit dan juga ditemukan luka-luka di area kepala, punggung, maupun tangannya. Jelas kondisi yang dialami oleh Pak Ahmad Ramli bukanlah akibat kecelakaan, melainkan ia telah dihilangkan nyawanya dengan cara paksa dengan begitu kejam oleh seseorang. Pihak kepolisian yang mendalami kasus ini juga berkeyakinan bahwa Pak Ahmad Ramli tewas bukan karena dirampok, dikarenakan barang-barang berharga milik korban tidak satupun yang menghilang. Selain itu, menurut keterangan dari warga yang sempat melihat kejadian kecelakaan itu, tidak melihat adanya segerombolan sepeda motor yang menurut Mas Pur mereka adalah perampok yang berusaha membegal dia dan Pak Ramli saat itu. Jadi,
Jika bukan karena perampok yang menyebabkan tewasnya Pak Ahmad Ramli, gadis kelautan dan perikanan itu, lalu siapa yang tega menghabisi nyawa orang baik ini? Apa motif sebenarnya di balik kematiannya? Jadi begini, untuk memulai kisah ini, kita akan berkenalan dengan Purwanto atau yang kita panggil dengan Mas Pur. Ia adalah seorang yang diberi anugerah untuk bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ia belajar dari seseorang di sebuah pesantren di tempat ia berasal, yaitu di Malang, Jawa Timur. Walau Mas Pur tidak menamatkan sekolah dasarnya, namun itu bukanlah halangan baginya untuk bisa belajar ilmu kesehatan. Namun, ilmu kesehatan alternatif ya, bukan dokter. Lebih tepatnya sih tabib atau dukun kampung. Sebelum dikenal luas sebagai dukun, Mas Pur lebih dikenal sebagai petani. Ia tinggal di Jalan Tunggorono, Desa Sumber Kembar, Kecamatan Dampit, Malang, Jawa Timur. Suatu hari Mas Pur mendapatkan sebuah kabar dari salah satu saudaranya yang tinggal di Bengkalis, Pekanbaru. Namanya Abdul Kholik alias Cak Dul. Cak Dul memiliki hubungan sepupu dengan Mas Pur. Cak Dul adalah pekerja serabutan. Kira-kira sudah banyak profesi yang ia geluti, mulai dari menjadi pekerja bangunan di Pekanbaru hingga menjadi maklar sapi. Namun ke semua jenis pekerjaan yang ia geluti, tak satu pun yang ia tekuni. Semuanya sepertinya hanya setengah-setengah saja. Cak Dul pernah menikah dengan seorang wanita asal Solo. Namun dikarenakan sang istri bekerja terlalu lama di Malaysia sebagai TKW, kemudian akhirnya ia pun bercerai dan ia pun menikah lagi dengan seorang wanita asal Bengkalis. Disinilah pertemuan Cak Dul dengan Mas Pur berbuah petaka. Saat itu Cak Dul mengundang Mas Pur untuk datang ke Bengkalis dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit saudara iparnya. Saat itu Cak Dul menjanjikan akan memberikan uang sebesar 2 juta rupiah untuk jasa pengobatan alternatifnya. Mendengar kabar tersebut, bergegaslah Mas Pur. Setelah pamit dengan istri dan anak-anaknya, Mas Pur menyeberang ke Bengkalis pada bulan Mei 2013. Setelah berjalan selama 2 minggu proses pengobatannya, kemudian kabar bahwa Mas Pur adalah dukun yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit tersebar cukup luas di Bengkalis. Hingga kabar tersebut sampai ke telinga seorang pejabat yang bernama Bapak Ahmad Ramli. Ia adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis. Jabatan yang ia miliki mengartikan bahwa Pak Ahmad Ramli bukanlah orang sembarangan. Kedudukannya cukup vital dalam membuat kebijakan-kebijakan yang terkait masalah kelautan dan perikanan. Jadi bisa dibilang, banyak sekali nelayan-nelayan dan serta pelaku-pelaku bisnis perikanan yang bergantung pada sejumlah kebijakan yang ia buat. Saat itu Pak Ahmad Ramli mengeluhkan penyakit gatal yang ia derita, mendera kedua tangannya. Entah karena apa, tetapi gatal tersebut membuatnya agak terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Melalui salah satu rekannya, kemudian Mas Pur diperkenalkan dengan Pak Ahmad Ramli. Mas Pur senang bisa menjadi pilihan pengobatan atas keluhan yang Pak Ahmad Ramli keluhkan. Singkat cerita, Mas Pur bertemu dengan Bapak Ahmad Ramli. Proses pengobatan pun segera dilakukan. Dengan media air, Mas Pur kemudian menyembur-nyemburkan air tersebut ke area yang menjadi keluhannya saat itu. Pada saat itu, Pak Ahmad Ramli menjanjikan akan membayarnya 4 juta rupiah jika penyakitnya berhasil sembuh. Tawaran tersebut membuat Mas Pur semakin bersemangat untuk menyembuhkan penyakit yang pejabat itu derita. Selama rentang waktu 1 bulan di masa pengobatan yang telah dijalankan oleh Mas Pur kepada Pak Ahmad Ramli, Mas Pur diam-diam menyimpan dalam-dalam sakit hati kepada Pak Ahmad Ramli. Pak Ahmad Ramli suatu waktu pernah mengatakan, "Kamu hanya cari receh saja," membuat sakit hati Mas Pur semakin mendalam. Ditambah janji Pak Ahmad Ramli untuk memberinya 4 juta rupiah sebagai ongkos pengobatan belum juga ia berikan. Hal itu semakin membuat sakitnya menjadi. Pada suatu malam, Mas Pur dan Cak Dul kemudian saling mencurahkan masalahnya masing-masing. Nampaknya mereka berdua memiliki masalah yang sama, yaitu masalah ekonomi. Ya, mereka sama-sama tidak memiliki uang sama sekali saat itu. Sesi curhat itu kemudian berubah menjadi sebuah rencana untuk menghabisi nyawa Bapak Kepala Dinas Kelautan itu. Mas Pur juga mengatakan bahwa ia sakit hati atas perlakuan yang ia terima selama mengobati Bapak Ahmad Ramli. Kemudian Cak Dul pun menyarankan, "Habisi saja dia, rampok saja." Namun saat itu Mas Pur takut, tetapi Cak Dul memberikan semangat, "Jangan takut." Keesokan harinya Cak Dul kemudian mengunjungi temannya yang bekerja di galangan kapal. Di sana kemudian ia menemukan sebilah kapak tajam bergagang putih tergeletak di geladak kapal milik temannya tersebut. Secara diam-diam,
Cak Dul kemudian mengambil kapak itu, lalu menyembunyikannya di balik bajunya. Setelah itu, kapak tersebut ia simpan. Masih dalam teguh akan rencananya untuk menghabisi dan merampok Bapak Ahmad Ramli. Kemudian Cak Dul mengirimkan beberapa pesan singkat ke HP Mas Pur yang berisikan ajakan-ajakan dan semangat-semangat untuk tetap teguh dalam rencananya itu. Sudah, tidak usah takut. Suatu hari Mas Pur mendapatkan pesan singkat dari Bapak Ahmad Ramli. Ia mengatakan bahwa ia berencana ingin mengajaknya ke Pekanbaru. Niatnya mengajak Mas Pur ke Pekanbaru adalah untuk membantunya membuat pagar rumah. Ajakan tersebut diiyakan oleh Mas Pur, dan segera ajakan itu ia sampaikan kepada Cak Dul, sang otak kejahatan. Mas Pur dan Cak Dul akhirnya bertemu. Di pertemuan itu, Cak Dul kemudian memberikan kapak bergagang putih itu kepada Mas Pur. Sempat bingung dan menanyakan, "Untuk apa kapak ini? Pakailah untuk kamu pukulkan ke leher Bapak Ahmad Ramli." Demikian kata Cak Dul. Kemudian kapak itu disimpan bersama barang-barang bawaan Mas Pur lainnya. 27 Juni tahun 2013, rencana awal mereka akan mengeksekusi Bapak Ahmad Ramli di rumahnya. Namun dikarenakan saat itu situasi rumah Bapak Ahmad Ramli lagi banyak orang, kemudian Cak Dul pun menyarankan untuk mengeksekusinya di dalam perjalanan saja. Singkat cerita, dimulailah perjalanan tersebut. Mobil dinas berplat merah merek Nissan X-Trail itu dikemudikan sendiri oleh Bapak Ahmad Ramli, sedangkan Mas Pur duduk di kursi penumpang bagian depan. Tak lupa, ia turut membawa bungkusan yang berisi kapak tersebut. Sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, mereka tiba di pelabuhan. Di sana mereka mengantri kapal. Di atas kapal, Mas Pur kembali mengirimkan pesan singkat ke Cak Dul dengan mengatakan, "Aku takut." "Sudahlah, jangan takut," balas Cak Dul. Perjalanan darat menggunakan mobil kemudian dilanjutkan. Dalam perjalanan menuju Pekanbaru, sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Mas Pur kemudian meminta izin untuk berhenti karena katanya ia ingin buang air kecil. Tak lama kemudian, Bapak Ahmad Ramli kemudian menepikan mobilnya ke pinggir jalan di tepi hutan dekat perkebunan sawit di daerah yang bernama Koto Gasip. Jalan itu cukup sepi dan minim penerangan. Setelah itu Mas Pur pun keluar untuk buang air, yang kemudian diikuti oleh Bapak Ahmad Ramli. Setelah selesai pipis, kemudian Mas Pur kembali ke mobil. Ia kemudian mengambil kapak bergagang putih itu. Kemudian ia pun menghampiri Bapak Ahmad Ramli dan dengan sekuat tenaga memukulkan kapak itu ke leher Bapak Ahmad Ramli dari belakang sebanyak 2 kali. Seketika korban terjatuh. Saat itu korban masih bisa berdiri. Ia berusaha untuk duduk. Dikarenakan tahu korban masih bernyawa, kemudian Mas Pur kembali memukulkan kapak itu ke kepala korban hingga noda merah tercecer di mana-mana. Seketika Bapak Kadis Kelautan dan Perikanan ini meregang nyawanya saat itu. Setelah itu Mas Pur kemudian menggendong jasad Bapak Ahmad Ramli menuju parit di sebuah hutan atau perkebunan sawit itu. Ia letakkan jasad itu lalu ditutupnya dengan sampah-sampah daun dan pelepah-pelepah sawit. Segera ia pun bergegas ke dalam mobil dan melajukan kendaraannya ke arah Pekanbaru. Di perjalanan dikarenakan skill pelaku masih newbie dalam mengendarai mobil, ditambah jalur yang licin dan berlumpur. Tepat di 10 km setelah ia mencapakan jasad Pak Ahmad Ramli, atau tepatnya di desa Siak Buatan, mobil Nissan X-Trail itu akhirnya tergelincir dan terguling berkali-kali hingga masuk ke dalam parit, dan mobil itu pun ringsek sejadi-jadinya. Di dalam keadaan masih sadar, kemudian Mas Pur mengambil kapak tersebut dan berusaha keluar dari mobil tersebut. Kemudian ia pun berjalan sejauh kira-kira 50 meter ke arah parit. Di parit itu, lalu ia membuang kapak tersebut dalam rangka menghilangkan barang bukti. Kemudian ia berbaring di tanah dan berteriak minta tolong. Warga yang datang segera menolongnya dan Mas Pur dibawa ke puskesmas. Butuh 2 hari untuk menemukan jasad Bapak Ahmad Ramli. Korban ditemukan dengan tubuh penuh luka. Polisi meyakini bahwa Pak Ahmad Ramli tewas bukan karena dirampok, sebab tak satu pun barang ia yang hilang. Segala akuan dan kesaksian membuat pihak penyidik mencurigai bahwa Mas Pur lah satu-satunya pelaku penghilangan nyawa Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan itu. Dalam pengembangan kasus ini, nama Cak Dul juga terseret dalam pusara kejahatan biadab ini. Keduanya terancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak akhirnya memvonis Cak Dul dengan hukuman seumur hidup, sedangkan Mas Pur dengan pidana mati. Sebuah hukuman yang nampaknya sudah maksimal yang diterima pelaku atas kejahatan kejinya itu.